udah sarapan? Bangun pagi udah berdoa belum adik-adik? Kalau Kak Vika tadi pagi udah berdoa adik-adik. Nah sekarang kakak lagi ditemenin sama Bang Hesron. Hai Bang Hesron, apa kabar? Hai Kak Vika, baik. Puji Tuhan, Bang Hesron baik, Kak Vika juga baik. Adik-adik gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Nah sekarang Kak Vika sama Bang Hesron mau ngajak adik-adik untuk beribadah. Yuk adik-adik, kakak undang adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah ya adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Bangkit berdiri lagi, kita bernyanyi Kudaki-daki. Yesus
Alvika mengundang adik-adik untuk berdoa pembuka firman Tuhan, dan sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tapi sebelumnya, sembunyikan tangannya dulu adik-adik. Dan sambil bernyanyi, mana tangan, yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu dilipat berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami dan masih memberikan kesehatan bagi kami. Bapak yang baik, pada saat ini kami akan beribadah pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi juga kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan dibawa oleh kakak layan kami. Biarlah Tuhan kami bisa dengar-dengaran dengan baik dan bisa duduk diam yang manis di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, halo, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman? Tadi kita sudah bernyanyi, sudah puji Tuhan, dan juga sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan firman bersama-sama yuk. Alkitabnya kita buka dulu. Bacaan hari ini terambil dari Amsal 1 ayat ke-8 sampai 19. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Kak Tasya undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan membaca secara bersama-sama. Di bawah terang judul Nasihat dan Peringatan. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anak-anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadam darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, tema bacaan kita pada hari ini adalah tahan bujukan. Sebelum Kak Tasya menjelaskan lebih lanjut tentang bacaan pada hari ini, Kak Tasya mau menceritakan satu tokoh di Alkitab yang sangat kuat. Adik-adik tahu gak siapa? Siapa? Goliat. Ya, Goliat memang kuat sih. Tapi Kak Tasya tidak mau menceritakan itu. Ada yang lain? Ada yang tahu? Coba ada yang tahu? Iya, betul. Simpson. Simpson adalah orang yang kuat, yang rahasia kekuatannya ada pada rambutnya ya.
Jadi dia adalah seorang hakim. Hakim itu adalah pemimpin ya, pemimpin pada zaman Israel menuju tanah Kanaan. Jadi selain menjadi hakim, Simson ini juga adalah orang yang mempunyai janji untuk tidak minum minuman haram, makan makanan yang haram, dan juga tidak mencukur rambutnya, karena kekuatannya itu terdapat pada rambutnya. Tapi adik-adik, dia jatuh cinta kepada perempuan, namanya ada yang tahu? Iya, Delila. Nah, Delila ini dia punya niat yang tidak baik ya. Dia bertanya kepada Simson, apa sih rahasia kekuatan kamu? Gitu. Akhirnya dia membujuk Simson gitu kan. Nah, kira-kira Simson itu tergoda atau tidak sama bujukannya Delila? Iya, dia tergoda. Dia kasih tahu rahasia kekuatannya. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Pada saat dia tidur, rambutnya dicukur. Akhirnya apa yang terjadi? Kekuatannya hilang. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Simson dan Delila ini, Kak Tasya mau mengajak adik-adik untuk melihat bahwa yang namanya godaan atau bujukan itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari orang-orang terdekat kita. Mungkin terlihat baik gitu, seperti Delila ya, dia sepertinya bertanya saja gitu kan rahasianya apa, ternyata dia ada niat jahat. Nah, bujukan itu terkadang seperti itu, terlihatnya seperti baik padahal sebenarnya merugikan atau berdampak yang tidak baik gitu. Nah, adik-adik, bisa saja godaan itu datang dari orang-orang terdekat kita, dari teman-teman kita. Contohnya nih, bujukan untuk menyontek gitu kan. Mungkin teman-teman adik-adik ada yang ngajak nyontek gitu, kalau nggak ikutan nanti nggak ditemenin. Nah, itu kan bujukan juga, bujukan yang tidak baik. Atau bujukan untuk tidak impa, lebih baik nonton aja atau main game aja gitu. Atau bujukan untuk tidak belajar, bujukan untuk melawan orang tua, itu adalah bujukan-bujukan yang tidak baik gitu. Bisa saja datang dari orang-orang terdekat kita. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus waspada gitu. Nah, bacaan kita hari ini dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Di sini judul bacaannya adalah nasihat dan peringatan. Di sini mau diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak harus mendengarkan nasihat dari orang tua, dari ayahmu dan ibumu. Tuh. Kenapa? Kenapa sih kita harus mendengarkan nasihat dari ayah ibu? Ya karena namanya nasihat itu adalah sesuatu yang baik gitu. Mama papa kita pasti menasihati kita yang baik. Karena apa? Karena mama papa sudah mempunyai banyak pengalaman. Sebelum kita lahir, mama papa sudah pernah seusia kita, sudah pernah melewati kehidupan waktu sekolah, waktu berteman dengan teman-teman sebaya gitu kan. Jadi mama papa sudah tahu apa-apa aja sih yang kemungkinan godaan-godaan yang terjadi. Itu sebabnya mama papa tidak henti-hentinya memberikan nasihat yang baik terhadap adik-adik. Apalagi mama papa itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kita harus mendengarkan nasihat dari papa mama. Seperti itu ya adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini menasihati kita untuk bisa bertahan akan bujukan-bujukan yang tidak baik. Kita mungkin tidak bisa menghalangi bujukan itu datang, tapi kita bisa membentengi diri kita untuk tidak tergoda pada bujukan itu. Contohnya nih, misalnya adik-adik keluar rumah, terus adik-adik lihat ada burung terbang gitu kan, tiba-tiba burungnya keluarin kotoran terus kena ke baju adik-adik. Nah, adik-adik kita kan nggak bisa protes gitu ke burungnya, kenapa ya ini burungnya kok buang kotoran sembarangan. Ya kita bisa aja kesal, marah, tapi besok-besoknya ya masih tetap ada burung yang berterbangan gitu kan. Artinya apa? Ya godaan itu tetap ada, kita tidak bisa menghalangi, tapi kita bisa membentengi, kita bisa menjaga diri kita supaya kita tidak terkena akan godaan itu. Contohnya yaitu tadi kotoran burung ya. Kita bisa waspada. Caranya gimana? Mungkin pakai payung atau
kalau kita lihat ada burung itu langsung menghindar seperti itu ya. Nah, kalau dalam hal ini godaan-godaan yang tidak baik itu, kita bisa membentengi diri kita dengan apa? Ya dengan nasihat-nasihat dari orang tua, dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar gitu kan, dari IMPA, dari saat teduh sehari-hari. Itu bisa menjadi benteng dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kita tidak tergoda dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, contohnya kan adik-adik, misalnya ada teman-teman adik-adik yang mengajak untuk menyontek. Nah, tapi kan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dinasihati sama papa mama setiap minggu IMPA, setiap hari saat teduh dengan sabda bina anak harian, kita diajarkan untuk tidak menyontek gitu kan. Nah, firman dan juga nasihat yang sudah kita dengar itu kan bisa menjadi pedoman supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, supaya kita tidak menyontek, seperti itu ya adik-adik. Jadi sangat penting bagi kita untuk mendengarkan nasihat orang tua. Kalau mama papa ingetin, adik-adik harus mendengar, karena itu adalah nasihat yang baik. Kalau misalnya sekolah minggu, IMPA, ya adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, karena itu bisa menjadi pedoman bagi adik-adik. Supaya apa? Supaya tidak tergoda akan bujukan-bujukan yang tidak baik. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kiranya menguatkan kita untuk selalu waspada dan juga berhati-hati terhadap godaan dan juga bujukan-bujukan yang tidak baik. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, nasihat orang tua yang sudah kita dengar, itu tidak hanya kita dengar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi juga kita bisa resapi, kita bisa ingat terus-menerus dan juga lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi anak-anak yang kuat, yang tidak mudah tergoda, bahkan tidak tergoda sama sekali dengan hal-hal yang tidak baik. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan yang dibawa oleh kakak lain tadi? Adik-adik harus ingat selalu ya yang didengarkan adik-adik dari firman Tuhan tadi. Nah, sekarang mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 337, dan sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Kami Sebagai Anak-anak. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Biarlah kita terus menjadi anak-anak yang mau berkomitmen untuk menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kita agar tidak mudah terbujuk akan godaan-godaan yang tidak baik. Teruslah untuk mendengar dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengar-dengaran akan papa mama, karena papa mama pasti akan memberikan nasihat yang terbaik untuk adik-adik. Mari adik-adik kita berdiri, kita akan menutup ibadah, kita akan berdoa syafaat, berdoa untuk persembahan, dan juga doa penutup. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih
pada hari ini kami boleh kembali lagi Bapa dipertemukan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sekalipun masih secara online Tuhan, tapi kami bersyukur kami terus bisa mendengar kebenaran firman-Mu melalui kakak-kakak layan yang melayani pada IMPA pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya firman yang kami dengar dapat terus kami ingat dan juga kami resapi dan dapat bertumbuh dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang terus mengingat firman-Mu, nasihat orang tua kami, dan biarlah itu semua dapat menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk Papa, Mama, biarlah Engkau terus memberikan mereka kesehatan, sukacita, dan juga kekuatan dalam mereka bekerja, dalam mereka mendidik dan membesarkan kami. Biarlah juga Bapa kami sebagai anak-anaknya dapat terus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan orang tua kami, dan juga menjadi anak-anak yang membawa damai di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk Bu Pendeta, untuk para majelis, dan juga kami sebagai jemaat. Saat ini kami masih terus bergumul Tuhan, di mana kami belum bisa beribadah secara bersama-sama karena pandemi virus corona yang masih terus kami hadapi. Biarlah Tuhan kami dapat terus bersatu hati mendoakan agar kondisi ini lekas pulih, dan kami juga secara pribadi dapat terus mematuhi protokol kesehatan, dapat terus memakai masker, menjaga kebersihan, dan juga mengingatkan orang-orang sekitar kami untuk terus patuh akan protokol kesehatan yang ada. Dan kami yakin Tuhan bahwa pandemi ini akan berlalu. Engkau akan memulihkan Indonesia, bahkan dunia ini, sehingga pandemi ini boleh berlalu dari muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang juga kami belum bisa bergabung bersama-sama, teman-teman di sekolah maupun teman-teman di gereja, dan juga teman-teman di lingkungan rumah kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, berkati mereka, kesehatan mereka. Bila ada yang sakit Tuhan, Engkau yang pulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Tuhan yang kiranya memberkati, menjamah persembahan kami ini, agar dapat dipergunakan secara bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah minggu ini, untuk kakak layan yang sudah melayani, untuk liturgos, untuk pelayan firman. Biarlah Engkau yang terus memberkati kakak-kakak layan kami dalam pekerjaan maupun dalam studi mereka Tuhan. Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker. Bye-bye.